Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillah, wasyukurillah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah, subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semuanya. Terima kasih atas dukungannya di Padepokan Saka ini. Dan alhamdulillah ini ada sedikit cerita yang tidak saya jelaskan. Jadi kemarin itu saya habis dari makamnya Patih Gajah Mada, ibundanya Patih Gajah Mada yang bernama Dewi Antongsari. Dan kami pembersihan negatif dan kemarin di channel satunya itu di konten video satunya. Dan kali ini kita akan menggali tentang putranya Dewi Antongsari yang bernama Patih Gajah Mada. Jadi kita menggali tentang perjuangan kisah beliau sehingga menyerahkan diri, bersumpah pada ratu yang kedua Majapahit, Tribhuwana Dewi, dan sampai ke raja ketiga yang bernama Hayam Wuruk. Dan sumpah itu sumpah Palapa yang terkenal sampai saat ini. Dan kita nanti menarik pendampingnya. Dan sekarang beliau di mana? Nah, dulu kan kita mengetahuinya kan memang kondisi masih agama Hindu Buddha dulu. Dan kalau di Tuban juga pernah istilahnya tertulis pernah merguru ya Pak ya, merguru di salah satu wali. Apakah sudah muslim atau kan juga nggak tahu ya. Dan kita nanti akan kita hadirkan pendamping beliau Patih Gajah Mada. Ya Mas Adi? Siap. Kita akan mengambilnya dulu karena sudah begitu banyak yang keluar. Saya bersihkan semuanya. Semua bersihkan, semua masuk. Saya minta keluar masuk ke tidak berkeluar pada saya sebagai hari jika ada penyusupan saya akan mengatakan kandang semua sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya minta dihadirkan pendamping beliau Patih Gajah Mada yang asli, dipastikan 100% yang asli pendamping Patih Gajah Mada. Saya minta hadir masuk ke tubuh mediator, dipastikan 100% yang asli. Apabila ada penyusup, pendongeng atau yang mengaku otomatis tidak bisa masuk ke tubuh mediator ini dan terpental meledak hancur. Dipastikan 100% yang masuk ke tubuh mediator ini hanya bayi yang saya maksud, pendamping Patih Gajah Mada. Allah hadir masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi.
Kita semua bersama hanya rasa bersama saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya kata dulu ya. Iya, silakan. Yang membalas Muhammad. Apabila yang itu ini bukan ke yang saya maksud, bukan berdampingnya Fatih Kesemedan. Saya otomatis langsung tertombak, langsung mulai dengan Allah. Alhamdulillah, mohon maaf bah. Iya. Besar kalau kali itu banyak tipuan. Tidak apa-apa. Nah ini kalau dibersihkan dulu bah, dipagari sekalian, biar tidak ada penusuk. Ini bah, radius 50 meter ini, dari benteng. Sudah. Alhamdulillah. Saya tadi kan menarik beliau pendamping, ternyata Anda yang hadir. Iya. Saya salah satu dari pendamping beliau. Nah kemarin kan gini bah, saya berusaha membersihkan baik-baik fasik yang ada di makam ibundanya Fatih Gajah Mada, karena disalahgunakan katanya lemprik dan lain-lain. Itu kami bersihkan dan alhamdulillah sudah ternetralisir. Dan saya minta agar dijelaskan kisah beliau Fatih Gajah Mada, awalnya dari kecil, dari mana berasal, dan perjalanan kehidupannya sampai Sumpah Palapa itu bagaimana. Monggo diceritakan dengan sejelas-jelasnya. Monggo. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Dari dulu itu ketika ibunda beliau ketika masih mengandung, Gimana Mbak? ketika ibunda beliau waktu itu sudah mengandung dari istri beliau, itu adalah istri dari raja pertama, raja pertama di kerajaan Majapahit waktu itu. Raden Wijaya itu Pak ya? Iya. Jadi sebenarnya beliau pun berhak jika dari istri itu lahir anak pertama laki-laki, seharusnya itulah yang akan menjadi penerus di kerajaan tersebut. Tetapi karena dari sang raja ada permaisuri yang lebih disayangi, makanya terjadi konflik. Dan ibunda dari beliau ketika masih mengandung sengaja disingkirkan dari permaisuri-permaisuri itu. Gitu. Berarti memang asli Fatih Gajah Mada itu putranya Raden Wijaya Pak ya?
Iya, tetapi itu semua dirahasiakan. Hmm. Dan perintah dari sang raja untuk membunuh dari ibundanya tersebut sengaja mau dibunuh. Maka ada sebagian dari pengawalnya yang merasa kasihan dan tidak tega untuk membunuh sang permaisuri tersebut. Maka disembunyikanlah di sebuah hutan yang sangat jauh dari kerajaan tersebut. Hanya dikawal oleh 2 orang untuk membantu sang permaisuri agar tetap hidup. Jadi semua identitasnya disembunyikan. Menjadilah orang biasa, tinggal di kampung, di hutan, di atas bukit. Jadi memang tidak ada yang tahu, Mbak, ya? Tidak ada yang Ternyata tahu. itu permaisuri, Mbak, ya? Atau selir, Mbak? Iya, seorang permaisuri. Jadi berarti memang kelahiran beliau Patih Gajah Mada itu ada yang tempat kemarin saya datangi itu ya? Iya, memang ada di situ. Dan setelah kelahirannya, beliau dibimbing, dididik oleh kanuragan oleh 2 pengawal sang permaisuri. Dan semuanya ketika masa remajanya pun sengaja ditutupi identitasnya. Tapi dia tuh tahu kalau memang ayahnya itu Raden Wijaya. Sebelumnya tidak tahu. Tidak tahu. Tetapi karena memang di dalam tubuhnya mengalir darah raja-raja Jawa, maka semangat untuk memimpin pun sangat besar. Jiwa pemimpinnya tumbuh semakin besar. Dan dia pun berkelana di masa remajanya. Dia minta izin kepada ibundanya agar mengabdi di kerajaan. Dan awal mulanya dia masuk di kerajaan hanya sebagai prajurit biasa. Itu rajanya sudah Tribuana Tunggal Dewi? Sudah. Sudah kedua itu sudah ya? Raja yang kedua. Tribuana Tunggal Dewi. Terus monggo selanjutnya. Ya, karena dari bimbingan kedua pengawal tersebut memang terjadi sangat kuat, mulai dari fisik maupun dari jiwanya sangat kuat. Jiwa-jiwa sebagai pemimpin semakin tumbuh karena ketika dalam perjalanan menuju kota kerajaan melihat rakyat-rakyat kecil, walaupun kerajaannya makmur, tetapi dari rakyat-rakyat kecil pun pasti ada sebagian yang menderita karena hidup di kampung. Maka dari itu dia bertekad
untuk menjadi seorang prajurit yang tangguh. Dan ketika masuk militer di kerajaan, tidaklah gampang. Banyak sekali cobaan maupun ujian dari senior-seniornya. Tetapi karena kegigihan beliau, itu yang menjadikannya semakin tangguh. Nah, terus tentang Sumpah Palapa itu bagaimana Pak? Ya, itu terjadi ketika beliau sebenarnya masih prajurit biasa. Walaupun waktu itu sebenarnya hanya sebagai kata-kata bercanda atau guruan saja. Tetapi karena waktu itu ada dari pengawal sang ratu yang sedang lewat, percakapan dan candaan itu didengar oleh pengawal sang ratu. Dan disampaikan kepada sang ratu juga tentang ada prajurit yang bersumpah beliau kurang lebihnya tidak akan makan atau minum yang enak sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Kalaupun yang mengucapkan waktu itu manusia biasa, mungkin tidak seperti itu kejadiannya. Tetapi yang mengucapkan dalam darahnya adalah dari darah-darah Raja Jawa, mengalir dari leluhurnya. Maka bumi pun ikut berguncang. Langit-langit serta petir pun menyambar, menyaksikan dari ucapan beliau. Dan kejadian itu dilihat oleh pengawal dari sang ratu. Maka disampaikanlah kepada sang ratu bahwa ada prajurit yang bersumpah tidak akan makan enak, tidak akan minum segar jika belum berhasil menyatukan Nusantara. Maka dari sejak itu sang ratu pun tertarik kepada beliau. Maka jabatannya waktu itu akan dinaikkan, tetapi sebelumnya harus membuktikan dulu dengan pertempuran untuk melebarkan, memperluas jajahannya. Lambat laun, karena berhasil setiap dalam pertempuran, ketika sudah berganti pemimpin, maka beliau diangkat menjadi panglima perang. Ya, berganti pemimpin ketiga yaitu Raja Yamuro itu Pak ya? Iya. Berarti waktu di Ratu tadi, Ratu Tribuana Tunggal Dewi tadi ya? Iya. Yang Ratu yang kedua Majapahit. Jadi ketika setiap peperangan terlihat unggul seperti itu Mbak? Iya. Akhirnya
berganti pemimpin langsung diangkat menjadi panglima panglima perang. Akhirnya memperluas wilayah Majapahit tersebut ya Pak? Iya, sampai seberang sana. Dan di masa dari panglima memimpinnya kerajaan, memberinya pasukan di kerajaan tersebut, semakin lama semakin tambah kuat dari pasukan-pasukan yang dipimpin beliau. Dan armada perang, mulai yang ada di darat maupun di laut, semuanya semakin tangguh di bawah kepemimpinan beliau. Kalau sekarang mungkin di zaman ini, ya mungkin namanya seperti itu, pasukan khusus. Oh, seperti itu. Ya, latihannya pun sangat keras ketika beliau memimpin jadi panglima. Karena di tempat di kerajaan itu ada kolam yang sangat luas, menjadi tempat latihan untuk pasukan khusus beliau. Jadi ketika berbaris langsung melompat menyelam itu tidak lama sudah sampai ujung. Jadi menyelamnya itu tanpa keluar mencari udara, langsung saja sampai ujung. Itu terjadi sangat cepat. Makanya jika perang di laut pun mereka sangat tangguh. Di darat seperti siluman darat, ketika di lautan seperti siluman air. Makanya banyak ditakuti dari bangsa-bangsa asing. Penjajahannya itu sampai jauh Pak ya? Sampai jauh. Mungkin kalau zaman sekarang itu di negeri seberang. Di negeri seberang sampai dengan tempat yang sekarang terjadi perang itu. Kamboja Pak ya? Ya, Thailand, Kamboja, juga sampai Filipina, Madagaskar, Malaysia, Australia juga Pak? Australia juga. Jadi luas kali kawasan Majapahit. Itu waktu kejayaan Nusantara. Ya, itu waktu di raja yang ketiga, pemimpin kerajaan yang ketiga, beliau sang Raja Hayam Wuruk. Jadi leluhur Nusantara ini sudah luar biasa ya. Dan mohon maaf tadi Anda datang ke sini mengucapkan salam, padahal Anda ini pendampingnya beli pakai Gajah Mada. Zamannya Hindu Buddha kok sudah salam? Ya, saya ikut beliau tinggal di Kayangan, dan ketika terjadinya kedatangan pemimpin untuk memuslimkan Kayangan, maka saya pun ikut dimuslimkan. Berarti Anda tadi ikut beliau pakai Gajah Mada? Iya. Di Kayangan? Saya ikut tinggal di Kayangan. Jadi pakai Gajah Mada itu di Kayangan? Di Kayangan. Terus akhirnya yang sama siapa? Beliau sang pemimpin yang bergelar Sang Hyang Nurjaya Nirwana. Itu gelar Mbak ya? Gelar di alam gaib. Apakah Sang Hyang Nurjaya itu manusia atau
Beliau manusia seperti panjenengan, tetapi untuk namanya di dunia ini beda dengan gelarnya di alam gaib. Berarti sekarang ini beliau sudah Islam dan beliau sekarang gimana, Pak? Pakai kacamata, Pak? Sekarang masih tinggal di Kayangan untuk mempersiapkan pasukannya yang sekarang untuk menghadapi perang di akhir zaman. Berarti beliau ketika masih hidup menjadi panglima perang yang membawai ribuan dari pasukan, dan sekarang ini beliau sudah siap untuk berperang lagi, ya, di akhir zaman, ya, menunggu wadah-wadah yang sudah disiapkan, wadah-wadah yang suci yang disiapkan untuk persiapan perang akhir zaman. Luar biasa. Ini yang paham tahu arahnya kemana ini. Apakah beliau pakai kacamata apa? Nah, di Kayangan itu apakah banyak juga raja-raja yang ada dari Jawa? Banyak sekali. Seluruh raja-raja di Nusantara yang pernah hidup memimpin di Nusantara pun semuanya tinggal di Kayangan. Dan semuanya sudah muslim. Dan semuanya pun mempersiapkan untuk perang akhir zaman dan menunggu wadah-wadah yang akan segera ditempati, wadah yang sudah tersucikan, terbersihkan dari hawa nafsu yang hidupnya hanya untuk membersihkan diri dan mengabdi kepada beliau di bawah bimbingannya. Dan apa ada lagi, Bah, yang disampaikan? Mungkin yang harus saya sampaikan adalah kepada murid maupun jamaah dari beliau, semuanya harus tetap istiqomah dalam menjalankan amaliyahnya, serta sungguh-sungguh tawaduk terhadap beliau untuk mempersiapkan dari kejayaan Nusantara selanjutnya yang sudah menggema Nusantara mercusuar dunia. Persiapkan itu semua, jangan ragu. Kalau dulu ketika beliau masih hidup sebagai panglima perang, hanya menyatukan Nusantara, tetapi yang akan terjadi nanti itu untuk seluruh muka bumi ini. Persiapan untuk seluruh muka bumi, membersihkan dari kotoran-kotoran dari pasukan
yang sudah mengotori dunia ini itu harus segera dibersihkan. Golongan kiri maksudnya. Iya, karena ketamakan, kerakusan, keserakahan semakin menjadi-jadi. Itu harus segera dibersihkan. Sebelum kejadian itu, maka dari murid dan jamaah beliau harus sungguh-sungguh dalam membersihkan diri mereka masing-masing, mensucikan jiwanya agar tidak terkotori dari golongan kiri. Harus tetap berpegang teguh pada janji. Mohon maaf, semangat saya semakin membara. Sudah. Semangat membara sekali. Kalau di alam gaib itu terlihat jelas, Pak ya? Iya. Jadi golongan kiri atau golongan kanan sudah terlihat jelas. Terlihat semuanya. Yang samar itu hanyalah golongan manusia yang tinggal di bumi. Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang benar. Semuanya terlihat sama. Karena banyaknya dari hitam yang dibungkus putih. Mohon maaf jika saya terlalu menyampaikannya. Ya, enggak apa-apa. Terima kasih. Apa sudah cukup, ya pesannya? Apa ada lagi? Ya, itu tadi. Tetaplah kalian semua istiqomah menjalankan amalia. Hilangkan semua keraguan. Ya, mohon maaf, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah hadir di sini. Iya. Menjelaskan panjang lebar dan ternyata luar biasa. Dan ternyata kejadiannya seperti itu. Beliau berada di Kayangan dan saat ini memimpin beribu-ribu pasukan di Kayangan. Iya. Siap untuk berperang untuk menyongsong akhir zaman. Iya. Ya, saya rasa sudah cukup, sudah banyak hikmah dan pelajaran dari kisah ini tadi. Dan mohon maaf, silakan Anda kembali bertugas. Saya mohon pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, saudaraku, itu luar biasa sekali. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran pada kejadian ini dan menambah keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Dan jangan dipotong-potong video ini dari awal sampai selesai, dilihat berulang agar kita dapat paham dan kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudaraku, kami balik diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.